Oke, baiklah, kita akan bahas materi limit fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai dalam mempelajari limit fungsi trigonometri adalah yang pertama 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Masih ingat nggak ketika belajar limit fungsi aljabar di kelas 11? Ananda sekalian? Iya, masih ya. Nah, seperti ini contohnya pada waktu itu ya. Limit X mendekati 4, ya. 2X kurang 3, berapakah nilainya? Kan gitu. Nah, ini kalau kita hitung, nah ini misalnya ada contoh yang kedua. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, berapakah nilainya? Nah, gimana cara nentukannya limitnya waktu itu? Masih ingat nggak? Masih ya. Nah, pada contoh yang pertama ini, ketika pelajaran kelas 11 waktu itu, nilai 4, si X kan mendekati 4. 4 ini kita substitusi, ganti si X ini dengan 4. Sehingga kita peroleh 2 kali 4, 8, dikurangi 3, 5. Maka jawaban untuk yang pertama 5 ya. Ini sekedar mengingat. Nah, untuk contoh yang kedua, ketika kita ganti X-nya dengan 2, maka 2 pangkat 2, 4, dikurangi 4, 0. Di bawahnya juga 0, jadi 0 per 0. Nah, ketika menjumpai limit, ketika disubstitusi X-nya itu 0 per 0, maka kita harus mencari pembagi antara pembilang dan penyebut. Kebetulan di sini kalau kita faktorkan X kuadrat kurang 4 menjadi X kurang 2 dikali dengan X tambah 2. Di bawahnya ada X kurang 2. Maka X kurang 2 ini kita bagi. Sisanya baru kita ganti X-nya dengan 2. Jadi jawabannya 2 tambah 2, 4. Ini pada waktu kelas 11. Nah, di kelas 12 ini, kita akan belajar limit yang namanya trigonometri. Secara konsep, kalau limit itu bisa saya gambarkan seperti ini. Limit X mendekati A dari Fx itu nilainya Fa. Jadi si X ini kita ganti dengan si A. Mendekati si A. Nah, nilai si Fa ini, kalau nanti bentuknya tadi itu 0 per 0, 0 per 0 atau nanti tak hingga kurang tak hingga, atau tak hingga per tak hingga. Nah, ini namanya bentuk tak tentu. Jadi belum hasil dari limit. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ada 3 cara. Yang pertama itu kita bisa memfaktorkan. Seperti contoh yang tadi kita faktorkan atau gunakan rumus. Nah, di trigonometri nanti ini kita akan banyak gunakan rumus, ya. Atau juga kali akar sekawan, atau cara yang ketiga dengan menggunakan dalil L'Hopital. Baiklah, untuk supaya lebih paham, kita lihat ada teorema-teorema limit yang harus kita pahami, bahwa limit konstanta itu nilainya adalah konstanta, limit X, ya X-nya diganti dengan A. Nah, kalau ada perkalian dengan konstanta dengan fungsi, maka konstanta itu bisa letaknya dikalikan di luar limit. Nah, teorema yang keempat, ada penjumlahan ataupun pengurangan, maka kita tinggal pisah limitnya. Yang kelima juga perkalian bisa dipisah, yang keenam pembagian juga bisa dipisah, yang ketujuh itu pangkat juga bisa dipisah pangkatnya, yang kedelapan akar juga bisa dipisah. Ini teorema limit. Baik, kita akan lihat contoh yang pertama. Limit X mendekati pi per 2 sinus X kurang kosinus X. Pi per 2 itu kan kalau dalam derajat itu kan 90. Nah, 90 kalau kita masukkan kemari, maka nilai sin 90. Ini. Cos 90 juga kita masukkan kemari. Sin 91, cos 90, 0. Berarti 1 kurang 0, 1. Ini namanya bentuk tentu, karena ada nilainya. Contoh yang kedua,
limit X mendekati pi per 2 daripada sin X per sin 3X. Ketika kita ganti X-nya dengan pi per 2, dan yang ini menjadi 3 pi per 2, maka nilai sin 91, nilai sin 270 ini ya, itu min 1. Jadi 1 dibagi min 1 sama dengan 1. Ini namanya bentuk tentu masih. Nah, contoh yang ketiga. Limit X mendekati 0, X kuadrat per 1 ditambah cos X. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, maka 0 kuadrat 0. Yang ini 1 ditambah cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. 1 tambah 1, 2. Tapi pembilangnya 0. 0 dibagi 2 kan 0. Ini hasilnya bentuk tak tentu juga karena ada hasilnya. Contoh yang keempat, limit X mendekati 0, cos X per X kuadrat tambah X. Nah, kalau ini X-nya ini kita ganti sama 0, maka hasilnya cos 0, 0 kuadrat 0 ditambah 0. Jadi 1 dibagi 0 tak hingga. Ini namanya juga bentuk tentu ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah kita lihat bentuk tak tentu. Kalau kita lihat di sini, limit X mendekati 2, X kurang 2 per X kuadrat kurang 4. Ini tadi contoh yang di depan sudah ada. Cuma ini dalam bentuk aljabar. Maka kita masukkan ini kemari sehingga kita peroleh 0 per 0. Nah, ini tadi kan namanya bentuk tak tentu. Sehingga kita harus memfaktorkan. Contoh yang kedua misalnya sinus 2X per 4X. Ketika X yang kita ganti sama 0, maka sin 0 per 4 kali 0, 0. Ini juga namanya bentuk tak tentu. Hasilnya 0 per 0. Contoh yang ketiga misalnya limit X mendekati 0 daripada tangen 3X per sinus 5X. Ini juga gitu. Tangen 0, 0, sinus 0, 0. Ini jawabannya 0 per 0. Ini namanya bentuk tak tentu. Contoh yang keempat, limit X mendekati 0, 1 kurang cos X per X kuadrat. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, cos 0 itu 1. Jadi 1 kurang 1, 0. 0 kuadrat 0, jadi 0 bagi 0 sama dengan juga namanya bentuk tak tentu. Nah, kita lihat rumus dasar daripada limit fungsi trigonometri ya. Nah, limit rumus dasar itu yang pertama adalah limit X mendekati 0, sinus X per X atau X per sinus X, itu nilainya 1. Ini ada pembuktiannya ya, Anda sekalian. Di video berikutnya nanti akan Anda share bagaimana cara membuktikan nilai limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Begitu juga dengan tangen. Nah, limit X mendekati 0, tangen X per X itu juga nilainya sama dengan limit X mendekati 0, X per tangen X sama dengan 1. Nah, contoh misalnya, tentukan limit X mendekati 0 sinus 3X per 4X. Nah, kalau ini kita kerjakan menggunakan rumus dasar tadi, maka sinus 3X ini sudutnya kan 3X. Harus kita ubah di bawahnya juga harus ada 3X. Caranya gimana? Kita kali dengan koefisien X daripada sinus ini. 3X, maka kita kali 3 per 3. Jadi 3-nya dari sini. Ketika kita kali 3 per 3, maka si X ini langsung kita gantikan dengan 3 di sini. Sehingga 3 yang di atas ini kita letakkan di depan. Seperti ini. Nah, 3 kali X kan 3X. Jadi yang ini sudah sama. Sinus 3X per 3X. Nah, ini 3 per 4-nya kita letakkan di depan sesuai dengan teorema limit tadi. Nah, ini yang si sudutnya ini sudah sama. Sin X mendekati 0. Ini nilainya 1. Sehingga jawabannya 3 per 4 kali 1 sama 3 per 4. Nah, ini ada rumus cepat. Jika nanti Anda jumpa soal-soal sinus X per X atau apapun gitu ceritanya seperti ini, sinus dan tangen, hanya dilihat koefisiennya saja. Nih, lihat koefisiennya saja. Ini bentuk-bentuknya sudah Anda buat. Nanti kalau jumpa seperti ini, maka koefisiennya saja yang dilihat. Jadi semua jawabannya adalah A per B, A per B. Begitu juga dengan tangen. Tangen juga A per B, A per B. Begitu juga dengan gabungan dari tangen dan sinus. Atau sinus dengan tangen. Gitu. Nah, ini juga sama hasilnya. Yaitu A per B gitu. Hanya melihat koefisiennya saja. Nah, kalau kita lihat di sini contoh yang keempat ya. Kita bahas.
limit sinus 3x per 4x tadi, kan jawabannya 3 per 4. Padahal kalau kita lihat koefisiennya saya langsung dapat jawabannya 3 per 4 gitu ya. Contoh yang kedua, ini juga jawabannya 3 per 4 gitu dia. Nah, kita lihat contoh yang ketiga ya. Tangen 2x kurang 4 per tangen x kurang 2, x-nya mendekati 2. Ini kalau kita masukkan kemari, di atas ini 0, ini juga 0, jadi 0 per 0. Nah, caranya gimana nih? Pertama, 2x kurang 4 ini kita faktorin dulu, 2-nya kita keluarin. Kan ini ada 2. Terus kalau 4 dibagi 2 berapa? 2 kan? Jadi kalau kita faktorkan, ternyata sudutnya sudah sama. Nah, menurut rumus cepat tadi, kalau tangen per tangen, nah sudutnya ini sudah sama, kita hanya melihat koefisiennya saja. Di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Maka jawabannya 2 per 1 gitu. Oke, contoh yang keempat. Limit x mendekati 0, tangen kuadrat 5x per 10x kali sinus x. Ini kalau kita ganti x-nya dengan 0, ini juga jawabannya 0 per 0. Jadi namanya bentuk tak tentu. Ketika jumpai bentuk tak tentu, maka kita harus memfaktorkan ya. Kita faktorkan. Gimana caranya? Tangen kuadrat ini kita pisah menjadi tangen 5x kali tangen 5x. Nah, 10x kita pisah menjadi 10x kali sin x. Menurut teorema limit, perkalian itu bisa kita pisah seperti ini. Tangen 5x per 10x kita gandengkan. Terus limit tangen 5x dengan sinus x gitu. Jadi ini sudah kita hanya melihat koefisiennya saja 5 per 10, ini jawabannya 5 per 1. Jadi jawaban akhirnya 5 per 10 kali 5 per 1 sama dengan, nah ini kita bagi 5-nya dengan 10, sama-sama bagi 5, 1, ini 2. Jadi jawabannya 5 per 2. Gitu. Gampang ya. Nah ini aplikasi daripada teorema limit. Nah contoh yang kelima misalnya. Limit x mendekati 2, sinus x kurang 2 per x kuadrat kurang 4. Ini kalau kita masukkan juga jawabannya 0 per 0 ini. Nah, caranya gimana? Difaktorkan. Karena tadi ada caranya, ada pemfaktorkan atau kali kawan atau pakai rumus. Nah, ketika kita faktorkan, ternyata di sini ada sudutnya sudah sama. Menurut teorema limit bisa kita pisah seperti ini. Limit x mendekati 2, sinus x kurang 2 per x kurang 2 kali limit. Nah, karena pembilangnya di sini kita tidak punya pasangan, berarti di sini kita anggap ada 1. Jadi 1 per x tambah 2. Nah, ini nilainya sudah 1 karena koefisiennya sudah 1. Di sini koefisiennya di sini juga 1 dan sudutnya sudah sama. Nah, untuk yang satu lagi yang ini, 2-nya kita ganti atau x-nya kita ganti dengan 2. Jadi jawabannya 1 per 2 tambah 2 ini. 2 tambah 2 berapa? 4. Jadi 1 per 4 jawabannya. Gitu. Paham ya? Kita lanjutkan contoh yang ke-6. Nah, limit x mendekati setengah. Kalau setengah kita masukkan kemari, setengah pangkat 2 itu seperempat. Nah, ini enggak 0. Tapi kalau yang ini, setengah kali seperempat 2, 2 kurang 2, 0. Sinus 0, 0. Yang ini, tangen 0 juga. Jadi ini hasilnya 0 per 0 ini. Nah, caranya gimana? Kita faktorkan sesuai dengan cara yang di konsep tadi. Faktornya gimana? Nah, yang ini kita faktorkan dulu. Pemaktoran dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 itu adalah x kurang 1 kali 2x kurang 1. Nah, 4x kurang 2 ini kalau kita faktorkan, berarti di sini ada 2, di sini juga ada 2, kita keluarin seperti ini. 2 kali 2x kurang 1. Nah, di bawahnya pangkat 2 si tangen. Seperti tadi, kalau dia pangkat 2, kita uraikan menjadi perkaliannya. Jadi, tangen 2x kurang 1 dikali tangen 2x kurang 1. Setelah itu kita gunakan sifat teorema limit, yaitu nah si 2x kurang 1 per tangen 2x kurang 1 satu pasangan. Nah, si x kurang 1 nggak ada pasangannya, maka dia sendiri seperti ini. Gunakan konsep teorema limit tadi perkalian, ini juga perkalian. Nah, ini pasangannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita tinggal masukkan kemari. Setengah kurang 1 sama dengan min setengah. Nah, untuk yang ini kan koefisiennya 1, maka jawabannya 1 per 1. Di sini koefisiennya 2, di bawah 1, berarti 2 per 1. Jadi jawabannya min 1. Kita lanjut contoh yang ke-7. Nah, tadi ada cara yang kedua mengalihkan dengan akar sekawan. Seperti ini contohnya. Limit x mendekati 0, x kali sinus 2x. Ini kalau kita masukkan di atas jawabannya 0, yang di bawah juga 0 ya.
Karena cos 2 kali 0, 0, cos 0, 1, akar 1, 1, 1 kurang 1, 0. Nah, ini namanya bentuk tak tentu tadi, sehingga kita harus mengalih dengan akar sekawan seperti ini. Sekawan dari kurang tambah. Jadi kalau penyebutnya 1 kurang akar cos 2x, kali sekawannya menjadi 1 tambah akar cos 2x per 1 tambah akar cos 2x gitu. Ketika kita kali dengan akar sekawan, maka yang penyebut ini 1 kali 1, akar kali akar, akarnya hilang. Menjadilah di bawahnya menjadi 1 kurang cos 2x. Nah, yang di atas itu menjadi x kali sin 2x kali 1 tambah akar cos 2x. Seterusnya, nah si cos 2x ini kita ganti rumusnya dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, ketika kita ganti, kita artikan ini satunya. Maka tinggal mana? Tinggal yang di bawahnya, kan ini min jadi positif ya. Jadi 2 sin x, di bawah, di atas x, sin x. Seterusnya, kita bisa sesuai dengan teorema limit, setengah ini kita ambil dari sini. Ini kan ada per 2 di bawahnya, kita letakkan di luar limit, jadi setengah. Nah, yang x ini kita gantikan sama sin x. Yang sin 2x kita gantikan dengan sin x ini. Nah, yang ini, yang dalam kurung ini tersendiri. Jadi ada pasang-pasangan sesuai dengan teorema limit. Nah, ini kalau kita hitung, ini kan setengah, yang ini 1 per 1, yang ini 2 per 1. Yang ini kita masukkan kemari 0, cos 0, 1. Jadi akar 1, 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Berarti jawabannya 2 gitu. Oke, kita bahas bagaimana soal yang seperti ini, yang tadi ya. Nah, kita akan gunakan yang namanya rumus sudut rangkap. Ingat ya, bahwasanya di kelas 11 pernah belajar namanya sudut rangkap sin 2x, yaitu rumusnya menjadi apa? 2 sin x cos x. Nah, ini nanti diperlukan ketika beberapa soal membutuhkan ini. Jadi kalau di sini 2x, di sini jadi x. Kalau nanti di sini 4x, di sini jadi 2x, di sini jadi 2x. Gitu. Nah, yaitu setengahnya ya, setengah dari sini. Begitu juga dengan cos x. Cos 2x itu rumusnya apa? Cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Di sini 2 ya. Di sini jadi x, setengahnya gitu. Atau juga 1 kurang 2 sin kuadrat x. Atau satu lagi, 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, begitu juga dengan sudut rangkap si tangen. Ini diperlukan untuk menyelesaikan soal-soal limit yang bentuk tak tentu. Ada juga namanya rumus jumlah dan selisih fungsi sinus. S tambah S, gitu caranya rumusnya, sama dengan 2S, SC. S kurang S sama dengan 2CS. C tambah C sama dengan 2CC. Dan C kurang C sama dengan min 2SS. Nah, ini rumus ini juga diperlukan ketika nanti ada soal-soal limit yang memerlukan rumus ini. Kita masuki contoh yang ke-8. Kalau kita lihat soal yang tadi ini, ya, ini kan kalau kita masukkan 0 kemari, ini jawabannya 0 per 0. Nah, cara nguraikannya, karena nggak bisa difaktorkan, maka kita uraikan dengan menggunakan rumus sudut rangkap daripada cos. Apa cos 4x rumus sudut rangkapnya 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Sehingga yang cos 4x ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Di sini ingat ya, jadinya 2x. Karena sudut rangkapnya 4. 4-nya itu setengahnya kan 2 gitu ya. Nah, yang 1 dengan 1 ini mati. Min sama min jadinya positif. Menjadi 2 sin kuadrat 2x. Setelah itu, sin kuadratnya kita pisah menjadi sin 2x kali sin 2x. Setelah itu apa? 2-nya kita keluarkan di luar limit, di sebelah kirinya, baru kita pisah limitnya satu-satu. Lihat koefisiennya 2 per 4, 2 per 1. Jadi jawabannya adalah 2 kali 2 kali 2 per 4 kali 1, yaitu 8 per 4, 2. Oke, contoh yang ke-9, nah ini juga sama ya. Cosinus 2x, cosinus x-nya ini yang kita ubah. Kalau 2x kan di sini x. Kalau di sini x, maka sini setengahnya. Jadi rumusnya 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x gitu. Nah, sehingga kalau
cos 2x-nya ini kita ganti dengan rumus ini, maka menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x. Di sini ada kurang 1. Kalau ini kita kurangkan, maka satunya habis. Tinggallah min 2 sin ini. Jadi di bawahnya ada min 2 kali sin setengah x kali sin setengah x. Di atas kan tadi tangen kuadrat, jadi bisa menjadi tangen 3x kali tangen 3x. Kita pasangkan, di sini ada per min 2, taruh di depan limit. Jadi min setengah kali limit tangen 3x per sinus setengah x. Yang dilihat sudah tinggal koefisiennya saja. Maka jawabannya yang ini min setengah, terus 3 per setengah, 3 per setengah. Jadi jawabannya adalah 9 per setengah. Atau duanya kita matikan dulu. 9 per setengah menjadi min 18. Gitu dia. Contoh yang ke-10. Nah, kita gunakan rumus sudut jumlah atau selisih kosinus. C kurang C sama dengan min 2SS. Nah, di sini cos 4x kurang cos 2x. Maka kita gunakan rumus ini menjadi min 2 sin sudutnya 4x tambah 2x per 2. 4x kurang 2x per 2 gitu. Nah, setelah itu ini kan 4 tambah 2 kan 6, 6 bagi 2 kan 3. Yang ini 4 kurang 2, 2, 2 bagi 2, 1. Maka jawaban akhirnya menjadi yang di atas min 2 kali sin 3x kali sin x. Nah, ini sudah bisa bentuk rumus menggunakan pemisahan tadi, teorema. Sehingga kita peroleh min 2 kali limit sin 3x per x gitu. Kali limit x mendekati 0 sin x per x. Ini sudah bentuk rumus cepat tadi, kita tinggal melihat koefisiennya saja, berarti sini min 2, ini koefisiennya 3 per 1, yang di sini koefisiennya 1 per 1. Jadi jawabannya min 6. Gitu. Oke, contoh yang terakhir, limit x mendekati y, sin x kurang sin y per x kurang y. Ini kita akan gunakan rumus yang tadi juga, s kurang s, rumusnya menjadi 2cs. Nah, kalau kita ganti menjadi 2cs, maka rumusnya menjadi apa? 2 cos x tambah y per 2, x kurang y per 2. Di bawahnya, supaya menjadi x kurang y per 2, maka kita manipulasi 2 kali setengah. Setengah kali x kurang y ini kan supaya sama sudutnya dengan yang sin ini. Sin. Jadi kita kali 2 setengahnya, jadi kan nggak ada berubah. Setelah itu baru kita pisah. 2 ini kita bagi dengan 2 yang di atas ini kan mati nih. Sehingga kita bisa menggunakan teorema limit. Si cos ini kita bisa menjadi limit x mendekati y cos x tambah y per 2 kali limit x mendekati y sinus setengah kali x kurang y per setengah kali x kurang y. Nah, ketika x yang kita ganti dengan y, di sini kan menjadinya y. Y ditambah y berapa? 2y kan? Iya. 2y dibagi 2, jadi 2 dibagi 2. 2y dibagi 2 tinggal y. Maka yang ini menjadi cos y. Nah, ini nilainya sudah 1. Kenapa? Karena sudutnya, koefisiennya sama, ini setengah bagi setengah. Jadi saya buat aja di sini 1 gitu. Jadi jawabannya cos y. Oke, demikian penyajian pada materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.